Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa. Salam budi luhur. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan membahas tentang uh, cyberloving ya, cyberloving dan uncle breaking ya. Jadi apa itu cyberloving ya? Cyberloving ini adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan penggunaan internet oleh karyawan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Artinya karyawan tersebut melakukan penyimpangan ya, yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Dia bisa nonton YouTube, bisa nonton video ya, kemudian atau browsing atau chatting ya dan sebagainya. Nah itu istilah dari cyberloving. Kemudian apa itu goal breaking ya? Itu kalau goal breaking ini adalah sebaliknya ya. Ini adalah perilaku malas ya. Oke. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan tentang pendahuluan. Jadi dalam bekerja selalu banyak terjadi hal-hal yang dapat membuat kerja tidak produktif ya. Salah satunya adalah goal breaking atau cyberloving ya. Gadget atau komputer yang terhubung dengan internet selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk fokus dalam bekerja ya. Karena tidak bisanya atau sulit individu tersebut mengontrol dirinya ya. Gitu. Jadi misalnya dalam bekerja masih juga buka YouTube, buka Facebook, WhatsApp ya dan sebagainya. Jadi dari mulai belanja online sampai melihat foto liburan ya di Facebook ya, kemudian di WhatsApp ya, media sosial dan sebagainya, ternyata ada istilah khusus ya untuk aktivitas online yang tidak berhubungan dengan pekerjaan di kantor ya, yaitu namanya cyberloving ya. Jadi cyberloving ini adalah merupakan perilaku yang membuang waktu pada urusan internet di luar pekerjaan. Nah itu maksud dari cyberloving. Oke, ini penjelasan tentang pendahuluan. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang definisi cyberloving itu sendiri ya. Oke, yang sebelumnya Bapak sudah jelaskan tadi tentang apa itu cyberloving ya. Oke, jadi cyberloving ini adalah perilaku menyimpang karyawan yang menggunakan akses internet perusahaan maupun pribadi untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan selama jam kerja, seperti hiburan, belanja online, ya, internet sending ya, posting ke grup ya, kemudian mengunduh file download ya, misalnya baik itu film maupun gambar dan sebagainya yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, sehingga dapat menurunkan kinerja karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas utama pekerjaan. Gitu. Sehingga pada saat rapat ditanya oleh pimpinan atau bosnya, gimana pekerjaannya, belum selesai Pak. Padahal karyawannya tidak fokus dalam bekerja, ya. Dia membuka YouTube, nonton film ya dan sebagainya. Nah itu salah satu penjelasan tentang definisi cyberloving ya. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang aspek-aspek cyberloving ya. Aspek yang pertama yaitu activity browsing ya. Jadi activity browsing ini adalah aktivitas ini mencakup semua penggunaan akses internet perusahaan untuk mengunjungi situs ya atau web yang tidak berhubungan dengan pekerjaan pada saat jam kerja. Ya, gitu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, misalnya buka media sosial baik Facebook, WhatsApp ya maupun nonton YouTube ya. Sehingga pekerjaan utamanya ditinggalkan ya. Nah, itu aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua yaitu activity
emailing ya, yaitu aktivitas ini merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pemeriksaan, menerima dan mengirim email pribadi pada saat jam kerja yang tidak memiliki kaitannya dengan pekerjaan utama karyawan di organisasi. Oke, ini adalah beberapa aspek cyberloafing. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku cyberloafing. Faktor yang pertama yaitu faktor individu. Jadi faktor individu ini adalah terdiri dari persepsi dan sikap, personal trait-nya, kebiasaan dan kecanduan internet serta demografi. Nah, ini penjelasan tentang faktor individu. Faktor yang kedua adalah faktor pekerjaan. Jadi faktor pekerjaannya adalah adanya akses internet, kehadiran atasan secara fisik, serta kebijakan formal dan sanksi organisasi bagi siapa saja yang terlibat perilaku cyberloafing atau rule breaking ya, atau perilaku malas ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku cyberloafing. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor organisasi. Jadi faktor organisasi ini terdiri dari pembatasan penggunaan internet, ya, merasakan akibat, managerial support ya, norma perilaku cyberloafing rekan kerja, sikap kerja karyawan, ketidakadilan, komitmen pekerjaan dan karakteristik pekerjaan. Oke, ini penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi cyberloafing. Kemudian tipe-tipe perilaku cyberloafing. Ya. Yang pertama adalah cyberloafing minor ini terdiri dari perilaku mengirim atau menerima email pribadi saat bekerja ya, seperti berita utama di situs internet finansial dan shopping online ya, atau belanja online. Tipe perilaku yang kedua yaitu cyberloafing serius terdiri dari perilaku mengunjungi situs internet dewasa ya, memantau situs internet milik pribadi dan berinteraksi dengan orang lain ya melalui chat room ya, blog, kemudian iklan personal, bermain permainan online atau game ya, kemudian hacking, menyebar virus ya, mengunduh musik dan atau file pribadi ya. Nah, ini adalah beberapa tipe perilaku cyberloafing. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis perilaku cyberloafing. Jenis yang pertama yaitu aktivitas sosial. Jadi pengguna internet untuk berkomunikasi dengan teman. Ya, penggunaan internet ya untuk berkomunikasi dengan teman baik melalui Facebook ya, melalui WhatsApp ya, Twitter, Instagram dan sebagainya. Nah, ini adalah jenis-jenis perilaku cyberloafing yang pertama, aktivitas sosial. Kemudian jenis yang kedua adalah aktivitas informasi ya, yaitu menggunakan internet untuk mendapatkan informasi. Gitu. Kemudian jenis yang ketiga aktivitas kenikmatan ya, internet untuk hiburan ya, seperti nonton film ya, nonton YouTube ya, ataupun dan lain sebagainya ya. Kemudian jenis yang keempat adalah aktivitas emosi virtual, yaitu sisa dari aktivitas online internet lainnya seperti berjudi atau berkencan ya. Nah, ini adalah beberapa jenis perilaku cyberloafing. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan tentang kesimpulan ya. Oke, kesimpulan yang pertama yaitu perilaku menyimpang karyawan yang menggunakan akses internet perusahaan maupun pribadi untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan selama jam kerja ya, seperti hiburan, belanja online ya, kemudian internet messaging ya, posting ke new group ya, kemudian mengunduh file download ya, yang tidak berhubungan dengan pekerjaan sehingga dapat menurunkan kinerja karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas utama pekerjaannya. Oke, ini adalah kesimpulan yang pertama tentang penjelasan cyberloafing.
Kemudian apa itu goal breaking ya? Jadi goal breaking adalah perilaku malas. Ya. Oke, demikian pemaparan materi hari ini ya, tentang topik cyber loving dan goal breaking ya. Bagi mahasiswa yang kurang jelas ya, nanti bisa uh, bertanya ya di channel YouTube-nya maupun di Classroom ataupun WhatsApp ya. Oke, demikian untuk materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jaga kesehatannya.